Ruang vektor umum, general vector space, bagian 2. Sekarang kita akan bahas yang namanya basis dan dimensi. In English, basis and dimension. Definisi, bila V adalah ruang vektor dan S dengan vektor-vektor V1, V2 sampai Vn, S adalah himpunan vektor-vektor V1, V2, V3 dan seterusnya sampai Vn, berisi vektor-vektor yang ada di ruang vektor V ini, maka S disebut basis bila ada dua syarat. Yang pertama, semua vektor-vektor di S, V1, V2, dan seterusnya, Vn, haruslah bebas linier, independence, ya. Dan ruang vektor V itu dispan oleh S. Jadi semua vektor-vektor V1, V2, sampai Vn yang ada di S, ini membentang ruang vektor V. Ditulis V sama dengan span S. Bila S adalah basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor V pada ruang vektor V dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor basis tersebut, yaitu V sama dengan C1 V1 tambah C2 V2 dan seterusnya tambah Cn Vn. Dan ini hanya bisa ditulis kombinasi linier ini dengan satu cara saja. Di mana C1 dan sampai Cn ini adalah koefisien. Bila S adalah basis untuk V dan setiap vektor V anggota V ditulis sebagai kombinasi linier yang tadi, yaitu V sama dengan C1 V1 tambah C2 V2 dan seterusnya tambah Cn Vn dalam basis S, maka skalar-skalar C1, C2 sampai Cn, yaitu koefisien-koefisiennya, disebut koordinat dari V relatif terhadap S. Jadi vektor yang dibentuk oleh C1, C2 sampai Cn ini sendiri membentuk vektor pada ruang vektor R pangkat N yang dibentuk disebut vektor koordinat V relatif terhadap S. Ditulis dengan notasi seperti ini, yaitu V terhadap S. Contoh, bila vektor-vektor V1, 121, V2, 290, dan V3, 334, tunjukkan bahwa S, V1, V2, V3, himpunan S yang terdiri dari V1, V2, V3, adalah basis untuk ruang vektor R pangkat 3, di mana R-nya adalah himpunan bilangan real. Solusinya bagaimana? Langkah pertama, untuk menunjukkan bahwa V1, V2, V3 adalah basis untuk ruang vektor R pangkat 3, maka langkah pertama adalah kita harus menunjukkan bahwa R pangkat 3 itu dibentang oleh V1, V2, V3, oleh S. Jadi R3 sama dengan span S. Caranya bagaimana? Kita harus tunjukkan bahwa setiap vektor yang ada di R pangkat 3 haruslah dapat menjadi kombinasi linier dari vektor-vektor basis tersebut. Jadi dalam hal ini kita ambil vektor B sebagai anggota dari R pangkat 3, sebarang saja. Kita ambil sebarang vektor B dari ruang vektor R pangkat 3, lalu kita coba kombinasikan linier. Ya, kita tulis seperti begini. Ini vektor B yang diambil dari R pangkat 3. Tulislah sebagai B1, B2, B3. Sebarang, ya, bisa sebarang. Sebagai kombinasi linier dari C1 kali V1 tambah C2 kali V2 tambah C3 kali V3. Perhatikan bahwa ini adalah V1, V2, V3. Nah, jikalau ada solusi unik yang memenuhi ini, maka boleh dibilang bahwa R pangkat 3 dibentang oleh S. Nah, bentuk ini kita lihat per komponen, ya. Jadi B1 sama dengan 1 kali C1 tambah 2 kali C2 tambah 3 kali C3. Ini menjadi persamaan linier yang atas yang pertama. Komponen yang kedua, B2 sama dengan 2C1 tambah 9C2 tambah 3C3 menjadi persamaan yang kedua. Komponen yang ketiga, B3 sama dengan 1C1 tambah 0C2 tambah 4C3 menjadi persamaan yang ketiga. Perhatikan bahwa ini menjadi sebuah sistem persamaan linier dalam variabel C1, C2, 3, C3, dan ruas kanan adalah B1, B2, B3. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linier ini. Salah satunya adalah kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan.
Ya, jadi Anda bisa melakukan eliminasi Gauss-Jordan untuk mencari solusi C1, C2, C3. Tetapi karena kita hanya ingin mencek bahwa apakah bisa dilakukan kombinasi linier, maka karena kebetulan sistem persamaan linier SPL ini memiliki matriks koefisien yang berbentuk square 3 kali 3, yaitu matriks koefisien C1, C2, C3 di sini square 3 kali 3, sehingga kita bisa cek determinannya. Perhatikan, jikalau determinannya adalah 0, maka matriks ini adalah singular. Jikalau matriksnya singular, maka solusinya tidak unik. Bisa solusinya banyak ataupun tidak ada solusi. Tetapi jikalau determinannya tidak 0, maka pastilah SPL ini memiliki solusi unik. Lalu kita hitung determinannya. Kita hitung determinan matriks koefisien ini, yaitu matriks 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4. Ternyata, jikalau kita hitung determinannya adalah min 1. Ya, Anda silakan cek sendiri, silakan hitung determinan dari matriks ini. Min 1 determinannya. Karena min 1 berarti tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, berarti matriksnya tidak singular. Berarti SPL ini memiliki satu solusi unik untuk C1, C2, C3. Ya, jikalau Anda pengen tahu berapa C1, C2, C3, maka ya Anda harus melakukan eliminasi Gauss-Jordan untuk mendapatkan C1, C2, C3. Tetapi dengan mengecek determinan, kita tahu bahwa solusinya unik. Sehingga kalau solusinya unik, maka ada C1, C2, C3 yang berbentuk angka. Sehingga vektor B pada R pangkat 3 bisa dijadikan kombinasi linier dari V1, V2, V3. Maka ruang vektor R pangkat 3 sama dengan span dari S. Oke, ini langkah 1. Langkah 2. Langkah 2, kita harus menunjukkan bahwa S, himpunan S, yaitu V1, V2, V3, saling bebas linier, linear independence. Caranya adalah kita harus menunjukkan bahwa kombinasi linier dari V1, V2, V3 sama dengan 0 memiliki satu solusi unik saja, yaitu 0 semua. C1, C2, C3 haruslah 0. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Ya, kita tuliskan C1, V1 tambah C2, V2 tambah C3, V3. Di mana V1-nya 121, V2 290, P3 334 sama dengan vektor 0. Sama dengan ruas kanannya adalah 0, 0, 0. Seperti cara di atas, kita lihat per komponen, sehingga ini menjadi sistem persamaan linier homogen, karena ruas kanannya 0 semua. Ya, perhatikan bahwa matriks koefisiennya sama, hanya ruas kanan menjadi 0. Ya, sehingga ini menjadi SPL homogen. Nah, SPL homogen hanya memiliki dua possibility, yaitu memiliki solusi unik saja, yaitu solusi trivial yang 0 semua, atau memiliki solusi lebih dari satu, solusinya tak berhingga buah, di mana ada solusi yang tidak 0. Ya, jadi kita bisa melakukan eliminasi Gauss-Jordan. Tetapi sekali lagi, karena kebetulan matriksnya adalah berbentuk square, bentuk bujur sangka, ya 3 kali 3, maka kita bisa hitung determinannya. Setelah kita hitung determinannya adalah min 1. Jadi determinan matriks koefisiennya ini adalah min 1 dan tidak sama dengan 0. Berarti matriks ini tidak singular. Kalau tidak singular, berarti SPL homogen ini memiliki satu solusi unik. Sudah pasti, yaitu C1, C2, C3 sama dengan 0. Sehingga karena C1, C2, C3 sama dengan 0 dan tidak ada solusi lainnya, maka bisa dibilang V1, V2, V3 saling bebas linier. Berarti S bebas linier. Nah, karena dua syarat telah dipenuhi yang tadi, bebas linier dan span, ya, yang pertama span sudah terbukti, yang kedua bebas linier juga terbukti, maka kesimpulan besarnya adalah bahwa S membentang R pangkat 3 dan S bebas linier, maka S bisa dianggap sebagai basis untuk R pangkat 3. Ya, sekali lagi jadi S bisa menjadi basis untuk R pangkat 3. Definisi. Definisi dari dimensi. Dimensi adalah banyaknya vektor yang menjadi basis dari suatu ruang vektor. Ruang vektor V berdimensi N
itu memiliki dimensi n. Ditulis dim V sama dengan n. Beberapa contoh. Dimensi dari ruang vektor R pangkat n adalah n. Dimensi dari ruang vektor Pn, di mana Pn adalah himpunan semua polinom berderajat n atau berorder n, itu adalah dimensinya adalah n plus 1. Karena jumlah basisnya ada n plus 1. Satunya ini yang mana? Ya ini A0. Ya, kita lihat dimiliki ada n plus 1 koefisien, yaitu A0, A1, A2 sampai AN. Ada n plus 1 buah. Sehingga dimensinya adalah n plus 1. Dimensi himpunan M kali N, yaitu himpunan matriks berukuran M kali N, dimensinya adalah M kali N. Ya. Dimensi dari semua matriks square berukuran N kali N adalah N kuadrat. Dan dimensi himpunan V, di mana V adalah semua himpunan matriks N kali N yang segitiga atas, adalah N kali N plus 1 per 2. Kenapa bisa demikian? Karena semua komponen yang bukan 0, dari matriks N kali N segitiga atas, ada N kali N plus 1 per 2 buah. Yaitu mulai dari diagonalnya, mulai dari diagonal ke atas. Ya, jadi banyaknya ada N kali N plus 1 per 2 buah. Elemen matriks N kali N yang tidak nol. Dimensi dari himpunan V, di mana V adalah matriks N kali N yang diagonal adalah N. Kenapa? Karena anggota elemen dari matriks N kali N yang diagonal itu memiliki komponen atau elemen bukan 0, N buah, yaitu pada diagonalnya. Sehingga dimensinya adalah N. Ruang baris, ruang kolom, dan ruang nul. In English, row space, column space, and null space. Definisinya seperti demikian. Sebuah matriks A berukuran M kali N dengan elemen A11, A12, dan seterusnya sampai AMN memiliki vektor-vektor baris seperti demikian. Yaitu baris pertama ini, row 1, bisa dianggap sebagai sebuah vektor baris A11, A12, sampai A1N. Lalu baris kedua, row 2, R2, bisa dianggap sebuah vektor A21, A22, dan seterusnya sampai A2N. Dan seterusnya sampai baris terakhir, baris ke M, RM. Ya, memiliki anggota AM1, AM2, sampai AMN. Jadi, vektor-vektor baris di sini, ini bisa dianggap sebuah vektor. Ya, dianggap vektor-vektor. Jadi R1, R2, dan seterusnya. Demikian juga kolom. C1 adalah kolom ini, A11, A21 sampai AN1. C2 adalah kolom kedua, A12, A22, dan seterusnya sampai AN2. Dan seterusnya sampai C ke N, yaitu A1, A2N, sampai AMN. Jadi sekali lagi berarti ini adalah vektor-vektor kolom dari sebuah matriks. Sedangkan ini adalah vektor-vektor baris dari sebuah matriks. Ini definisi ini penting untuk melihat nanti kita ruang baris, ruang kolom, dan ruang nul. Nah, bila A adalah matriks M kali N, maka subruang dari R pangkat N yang dibentang atau dispan oleh vektor-vektor baris pada A disebut ruang baris dari A. Subruang dari R pangkat M yang dibentang oleh vektor-vektor kolom pada A disebut ruang kolom dari A. Ruang solusi dari sistem homogen AX sama dengan 0. Perhatikan, AX sama dengan 0 adalah SPL homogen yang dibentuk dari matriks A sebagai matriks koefisien, yang merupakan subruang dari R pangkat N disebut ruang nul atau null space dari A. Teorema, bila A adalah matriks berukuran M kali N, dan R adalah matriks row echelonnya, maka vektor-vektor baris dengan leading one membentuk basis untuk ruang baris dari A. Dan R juga. Bila A adalah matriks berukuran M kali N, dan R adalah matriks row echelonnya, maka vektor-vektor kolom dengan leading one membentuk basis untuk ruang kolom dari R. Kolom-kolom yang bersesuaian pada A pun membentuk basis untuk ruang kolom dari A. Contoh, misalkan ada matriks A, seperti demikian. Matriks A berukuran 4 kali 6. Carilah basis dan ruang baris dan ruang kolom dari
basis untuk ruang baris dan ruang kolom dari matriks A tersebut. Yang pertama harus dilakukan adalah lakukan eliminasi Gauss-Jordan sehingga terbentuk matriks yang berbentuk reduced row echelon dari A. Jadi Anda lakukan eliminasi Gauss-Jordan dari A sampai didapatkan matriks R. Nah, matriks R ini adalah bentuk reduced row echelon dari A. Nah, setelah kita dapatkan matriks reduced row echelonnya, kita identifikasi leading one-nya mana saja. Kita lihat bahwa ini adalah leading one, ini adalah leading one, ini adalah leading one. Nah, baris-baris berleading one berarti baris ini, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, ini membentuk basis bagi ruang baris R, juga A. Jadi, basis-basis ini, yaitu vektor ini, vektor baris ini, yang ada leading one, lalu vektor ini, ada 3, vektor R1, R2, R3, ini adalah basis bagi ruang baris R, juga A. Dengan kata lain berarti ruang baris dari A atau ruang baris dari R sama saja, sama dengan span dari vektor R1, R2, R3. Dengan kata lain, vektor R1, vektor R2, vektor R3 membentang atau span ruang baris dari A atau ruang baris dari R. Nah, kolom-kolom yang bersesuaian, perhatikan, kalau tadi adalah baris, sekarang kolomnya, yaitu kolom ini, kolom 1, lalu kolom ketiga, dan kolom kelima, ini memiliki leading one. Nah, kolom-kolom yang bersesuaian, yang memiliki leading one, pada matriks originalnya, yang A, yang pertama, ini berarti kolom pertama, kolom ketiga, dan kolom kelima, ya, ini ditulis sebagai vektor C1, vektor C2, dan C3. Vektor C1 ini adalah ini, 1, 2, 2, min 1, kolom pertama. C2 adalah kolom ketiga, 4, 9, 9, min 4. C3 adalah kolom kelima, 5, 8, 9, min 5. Ya. Nah, ini membentuk basis bagi ruang kolom A. Sedangkan ini yang leading one-nya sendiri, baris leading one pada R, ini membentuk basis bagi ruang kolom R. Sekali lagi, ini yaitu kolom-kolom yang bersesuaian, yang mengandung leading one, tapi bersesuaian pada A. Jadi kolom pertama, kolom ketiga, dan kolom kelima, ini membentuk basis bagi ruang kolom dari A. Sedangkan ini, 1000, 0100, 0010 membentuk basis bagi ruang kolom R. Karena yang ditanya adalah basis untuk ruang kolom dari A, maka jawabannya adalah yang ini. Ya, 122 min 1, 499 min 4, 589 min 5. Contoh lagi. S adalah himpunan 5 buah vektor, yaitu vektor V1, V2, V3, V4, V5. V1, 1, min 2, 0, 3, V2, 2, min 5, min 3, 6, V3, 0, 1, 3, 0, V4, 2, min 1, 4, min 7, V5, 5, min 8, 1, 2. A, carilah vektor-vektor di S yang membentuk basis bagi ruang vektor span S. Jadi ada ruang vektor yang dibentuk oleh vektor-vektor V1 sampai V5, ya. Cari di mana di antara dari kelima vektor ini mana yang merupakan basisnya. Itu yang pertanyaan yang A. Yang B, nyatakan vektor-vektor yang bukan bagian dari basis sebagai kombinasi linear vektor-vektor basis. Jadi untuk menjawab yang A, kita harus mencari mana dari 5 vektor ini yang basis dan mana yang bukan. Yang B, jikalau kita sudah temukan mana yang basis, maka nyatakan vektor yang bukan basis sebagai kombinasi linear dari vektor basis. Oke, cara mengerjakannya bagaimana? Untuk yang A, kita bentuk V1, V2, V3, V4, V5 sebagai sebuah matriks, yaitu matriks A. Matriks A dibentuk dari vektor V1, vektor V2,
V3, V4, V5. Perhatikan bahwa V1 sampai V5 merupakan kolom-kolom pada matriks A. 1 min 2, 0,3. 1 min 2, 0,3. 2 min 5 min 3, 6. 2 min 5 min 3, 6 dan seterusnya sampai 5 min 8, 1, 2. 5 min 8, 1, 2. Ini adalah V1, V2, V3, V4, V5. Setelah terbentuk A, maka lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi lakukan eliminasi Gauss-Jordan untuk matriks ini. Sehingga didapatkanlah matriks ini. Matriks reduced row echelon. Namakan saja matriks R. Jadi eliminasi Gauss-Jordan didapat ini. Setelah Anda dapat matriks yang berbentuk reduced row echelon, kita identifikasi mana yang memiliki leading one. Ya, dalam hal ini kita lihat leading one dimiliki oleh kolom W1, kolom W2, dan kolom W4. Itu kolom 1, kolom 2, kolom 4. Misalkan W1 adalah vektor kolom untuk kolom 1. W2 adalah vektor kolom untuk yang kolom kedua, dan W4 adalah vektor kolom untuk kolom keempat. Anda lihat di sini yang merupakan leading one ada vektor W1, W2, dan W4. Sisanya adalah kolom-kolom biasa yang tidak mengandung leading one. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa yang merupakan basis untuk ruang span S itu adalah V1, V2, dan V4. Ya, karena kolom 1, kolom 2, kolom 4 bersesuaian dengan kolom 1, kolom 2, kolom 4 pada matriks A. Jadi basisnya adalah V1, V2, dan V4. Ini jawaban yang A. V1, V2, V4 adalah basis yang membentuk bagi ruang vektor span S. Ya. Nah, berarti yang bukan basis adalah V3 dan V5. Nah, yang B, nyatakan V3 sebagai kombinasi linear dari V1, V2, dan V4. Nyatakan juga V5 sebagai kombinasi linear dari V1, V2, dan V4. Bagaimana caranya? Caranya adalah sekali lagi lihatlah R. Lihat matriks R. Perhatikan bahwa pada matriks R ada kolom W3. Kolom W3 ini adalah yang tidak memiliki leading one. Lihat kolom W3 itu bisa dibentuk vektor W3, anggap ini adalah vektor W3, itu sama dengan W1 tambah W2, 2 kali W1, W3 adalah 2 kali W1 karena di sini 2, ini sama dengan 2 kali W1 ditambah min 1 kali W2, ditambah 0 kali W4. Sehingga bisa ditulis W3 adalah 2W1 dikurangi W2. Karena ini 2 min 1 ya, 2 min 1. Dan W5 adalah 1, 0. Sehingga W5 bisa dibentuk dari 1 kali W1 tambah 1 kali W2 tambah 1 kali W4. Sehingga bisa ditulis W5 sama dengan W1 tambah W2 tambah W4. Nah, ini adalah pada R. Sekarang pada A, vektor-vektor yang bersesuaian dengan kolom-kolom ini, maka kita bisa tulis bahwa V3 bisa dibentuk dari 2V1 dikurangi V2. Sesuai dengan ini, W3 sama dengan 2V1 min V2. Maka V3 pun sama dengan 2V1 min V2. Dan V5 itu bersesuaian dengan W5. Yaitu V5 sama dengan V1 tambah V2 tambah V4. Dapat dicek secara angka ya. Kita cek aja, misal kita cek apakah betul V3 sama dengan 2V1 dikurangi V2. Lihat, V3 apakah betul V3 sama dengan 2 kali V1 dikurangi V2. Coba, elemen pertama ini 0, betul nggak? 0 sama dengan 2 kali 1 dikurangi 2. Betul ya, 2 kali 1 kurang 2, 0. Coba elemen kedua, 2 kali min 2 dikurangi min 5, apa betul 1? 2 kali min 2 berarti min 4. Min 4 dikurangi min 5. Alias min 4 ditambah 5. Sama dengan 1. Betul. Ya. 2 kali 0 dikurangi min 3. 0 dikurangi min 3. Berarti 0 tambah 3. 3. Betul. Lalu 2 kali 3 dikurangi 6.
2 kali 3, 6. 6 kurang 6, 0. Jadi betul ya, V3 sama dengan 2V1 min V2. Lalu cek apakah V5 sama dengan V1 tambah V2 tambah V4. Lihat aja per elemen. Apa betul 5 sama dengan 1 tambah 2 tambah 2? Betul 5. Apa betul min 8 adalah min 2 tambah min 5 tambah min 1? Betul min 8. 1 sama dengan 0 tambah min 3 tambah 4. Ya, betul 1. Lalu 3 tambah 6 tambah 7 berapa? Ya 2. 3 tambah 6 tambah min 7. 9 kurangi 7, 2. Jadi betul ya. Nah inilah caranya untuk menjawab yang ini. Contoh lain. Carilah basis dari ruang nul dari matriks A. Diberikan matriks A, kita cari basisnya dari ruang nul. Nah, untuk mencari ruang nul, caranya adalah lakukan eliminasi Gauss-Jordan ya, ke dalam bentuk persamaan homogen. Jadi bentuk dulu persamaan homogen, AX sama dengan 0, karena ini ruang nul, sehingga kita harus bentuk persamaan homogen. Ya A, lalu di sini berikan 0, 0, 0, 0. Atau dalam persamaan biasa juga bisa. Ini persamaan homogen. Ini matriksnya, matriks koefisiennya sama persis, ya, dan ruas kanan 0 karena homogen. Nah, cari solusi persamaan homogen ini. Seperti biasa, lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Setelah Anda lakukan eliminasi Gauss-Jordan, Anda dapat temukan solusinya, yaitu X1 sama dengan min S min T, di mana S dan T adalah parameter. X2 sama dengan S, X3 sama dengan min T, X4 sama dengan 0, X5 sama dengan T. Nah, untuk mencari ini, jikalau Anda lupa, lihat lagi beberapa pertemuan yang lalu ketika kita membahas tentang sistem persamaan linear homogen. Ya. Nah, ditulis dalam bentuk vektor, X1, X2 sampai X5 ini menjadi sama dengan min S min T, S min T 0T. Perhatikan min S min T, S min T 0T. Nah, S dan T-nya kita keluarkan sehingga menjadi S dikali min 1 kali 1 min 1 1 0 0 0. Perhatikan ini min 1, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0 dan T kali min 1 0 min 1 0 1. Perhatikan ini ada min T dikali min 1, di sini T kali 0, di sini T kali min 1, di sini T kali 0, di sini T kali 1. Sehingga min 1, 0, min 1, 0, 1. Nah, kita dapat dua vektor, yaitu vektor yang pertama, min 1, 1, 0, 0, 0, dan vektor yang kedua, yaitu min 1, 0, min 1, 0, 1. Dua vektor ini sebut saja V1 dan V2. V1 dan V2 adalah basis-basis dari ruang nul. Jadi ruang nulnya adalah span dari V1, V2. Dengan kata lain, V1, V2 membentang ruang nul dari A. Definisi, rank dan nullity. Dimensi bersama dari ruang baris dan ruang kolom dari matriks A disebut sebagai rank dari A. Ditulis rank A. Dimensi dari ruang nul dari A disebut nullity atau nullitas dari A. Ditulis nullity A. Teorema, bila A adalah matriks berukuran M kali N, maka rank A tambah nullity A sama dengan N. Dengan kata lain, rank dari A, sebuah matriks A, dan nullitasnya kalau dijumlah sama dengan kolom dari matriks tersebut. Rank dari suatu matriks sama dengan rank dari matriks tersebut di transpose. Jadi rank A sama dengan rank A transpose. Contoh, carilah rank dan nullity atau nullitas dari matriks A. Solusinya, lakukan eliminasi Gauss-Jordan dari A sehingga didapatkan R. Setelah Anda lakukan eliminasi Gauss-Jordan dari A sehingga didapatkan R, maka kita lihat identifikasi ada berapa leading one. Ada dua. Ada dua leading one. Dan kalau Anda ingat yang tadi bahwa leading one itu berkorespondensi dengan ruang baris dan ruang kolom. Menjadi basis bagi ruang baris dan ruang kolom. Sehingga karena ada dua leading one-nya, maka vektor basis bagi ruang baris dan ruang kolom A ada dua. Berarti rank-nya adalah 2. Jadi untuk mencari rank dari suatu matriks, ya lakukan eliminasi Gauss-Jordan, lalu temukan leading one. Nah, banyaknya leading one itu sama dengan rank-nya. Karena ada dua leading one-nya berarti rank-nya 2. Dan nullity atau nullitasnya
Ada 4. Dari mana? Ya, 6 dikurangi 2. Karena jikalau A ini saya dijadikan sebagai SPL homogen, di mana luas kanan 0 semua, maka dia solusinya akan memiliki 4 parameter. Ya, kayak QRS misalkan, atau RSTU misalkan, ya, sehingga ada 4 parameter. Dengan kata lain, ada 4 vektor yang menjadi basis bagi ruang nul. Dengan kata lain, nullity-nya adalah 4. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6, sama dengan banyaknya kolom, ya. Silakan Anda cek dengan menggunakan ruang solusi, ya. Yaitu Anda lakukan eliminasi Gauss-Jordan, tetapi ruas kanannya 0.